Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Putri Lestari dengan NPM 22411013 dari Prodi Manajemen 22A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan tema analisis rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Rasio ini dihitung berdasarkan data yang terdapat dalam laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Rasio keuangan memberikan informasi yang penting mengenai aspek-aspek tertentu di dalam keuangan perusahaan, seperti profitabilitas, likuiditas, efisien, dan solvabilitas. Dalam dunia keuangan, rasio keuangan menjadi alat yang penting untuk mengevaluasi kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan. Rasio keuangan ini dihitung berdasarkan data dan komponen yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut. Dengan menggunakan rasio keuangan, kita dapat menilai kinerja perusahaan secara internal, membandingkan kinerja perusahaan antara periode waktu tertentu, serta melakukan perbandingan dengan perusahaan lain di industri yang sama. Ada beberapa jenis rasio keuangan yang umumnya digunakan. Yang pertama, rasio profitabilitas. Rasio ini mengukur sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Beberapa contoh rasio profitabilitas meliputi rasio laba bersih terhadap penjualan, rasio laba bersih terdapat aset, dan rasio laba bersih terdapat ekuitas. Yang kedua, rasio likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas melibatkan perbandingan antara aset lancar dan kewajiban lancar. Contoh rasio likuiditas adalah rasio lancar dan rasio cepat. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio solvabilitas melibatkan perbandingan antara utang jangka panjang dengan ekuitas atau aset perusahaan. Contoh rasio solvabilitas adalah rasio utang terhadap ekuitas dan rasio utang terhadap aset. Yang keempat, rasio efisiensi. Rasio ini mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan sumber daya untuk menghasilkan pendapatan. Contoh rasio efisiensi meliputi rasio perputaran persediaan, rasio perputaran piutang, dan rasio perputaran aset. Dan yang kelima, rasio pasar. Rasio ini mencerminkan evaluasi pasar terhadap nilai perusahaan. Rasio pasar melibatkan perbandingan antara harga saham dengan pendapatan per saham atau ekuitas per saham. Contoh rasio pasar adalah price earnings ratio per dan price atau book value ratio. Dengan menggunakan rasio keuangan ini, perusahaan dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai kinerja dan kesehatan keuangan mereka. Rasio keuangan dapat menjadi panduan dalam mengambil keputusan, identifikasi area perbaikan, serta membantu dalam memahami posisi perusahaan di pasar yang kompetitif. Fungsi analisis rasio keuangan atau financial analysis ratio. Selain menjadi alat ukur sehat tidaknya sebuah perusahaan, analisis rasio keuangan memiliki manfaat lainnya, yaitu yang pertama, melihat tren kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, bahan evaluasi sumber daya perusahaan seperti supplier, peralatan, proses produksi, bahkan karyawan itu sendiri. Yang ketiga, sebagai acuan investor untuk memilih perusahaan. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan kreditor. Yang kelima, menilai efektivitas strategi perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitif. Yang keenam, analisis kekuatan internal dan kemampuan daya saing perusahaan dengan kompetitor. Yang ketujuh, sebagai bahan referensi audit internal transaksi yang terjadi pada perusahaan baik dari sektor keuangan, operasional, atau sektor lain. Yang ke-8, menentukan nilai kewajaran keuntungan yang diperoleh perusahaan. Berdasarkan poin-poin di atas, peran analis laporan keuangan ini intinya memiliki dua peran, sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi baik oleh pemilik usaha maupun pihak internal seperti kreditur atau investor. Berikut adalah macam-macam analisa rasio keuangan. Financial analysis ratio, lengkap dengan contoh perhitungan menggunakan rumus. Yang pertama, rasio likuiditas. Liquidity ratio, jenis rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial likuiditas perusahaan dalam jangka pendek. Rasio likuiditas dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasio lancar current ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan
utang lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendek ya. Apabila rasio lancar 1:1 atau 100%, berarti bahwa aktiva lancar dapat menutupi semua utang lancar. Jadi dikatakan sehat jika rasionya berada di atas 1 atau di atas 100%, artinya aktiva lancar harus jauh dari atas jumlah utang lancar. Berikut rumus perhitungannya. Current ratio sama dengan aktiva lancar per hutang lancar dikali 100%. Rasio cepat, quick ratio atau exit test ratio, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling liquid mampu menutupi utang lancar. Semakin besar rasio ini semakin baik. Angka rasio ini tidak harus 100% atau 1:1. Walaupun rasionya tidak mencapai 100%, tetapi mendekati 100% juga sudah dikatakan sehat. Quick ratio sama dengan kas ditambah efek ditambah piutang dibagi hutang lancar dikali 100%. Rasio kas. Cash ratio, jenis analisis rasio keuangan yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Kas yang dimaksud adalah utang perusahaan yang disimpan di kantor dan di bank dalam bentuk rekening koran. Sedangkan harta setara kas, near cash, adalah harta lancar yang dengan mudah dan cepat dapat diuangkan kembali. Dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara yang akan menjadi domisili perusahaan bersangkutan. Rasio keuangan ini menunjukkan porsi jumlah kas ditambah setara kas dibandingkan dengan total aktiva lancar. Semakin besar rasionya semakin baik, sama seperti quick ratio. Tidak harus mencapai 100%. Yang kedua, rasio profitabilitas, profitability ratio. Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan laba. Dengan menggunakan rasio ini, Anda dapat mengetahui kelangsungan hidup perusahaan going concern. Terdapat 5 ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas, yaitu yang pertama, margin laba kotor. Gross profit margin merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah perusahaan membayar harga pokok penjualan. Berikut rumus rasio keuangan ini. Gross profit margin sama dengan penjualan neto diambil cost of goods sold, harga pokok penjualan atau penjualan neto dikali 100%. Operating income ratio. Perhitungan ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba operasi sebelum bunga dan pajak dari penjualan. Berikut rumus rasio keuangan untuk operating income ratio. Operating income ratio sama dengan penjualan neto diambil cost of goods sold HPP atau earnings before interest dan taxes EBIT atau penjualan neto dikali 100%. Earning power of total investment mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang dimiliki dan diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva. Perhitungan ini sebagai acuan investor atau pemegang saham dalam mengukur tingkat keuntungan investasi yang ditanamkan dalam perusahaan. Rumus rasio keuangan ini adalah sebagai berikut. Earning power of total investment sama dengan laba sebelum pajak dan bunga atau jumlah aktiva dikali 100%. Return of investment atau ROI menghitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak atau earning after tax atau EAT. Berikut rumus rasio keuangan ini. Return of investment sama dengan dibagi jumlah aktiva dikali 100%. Return on net worth. Financial analyst ratio ini mengukur kemampuan modal sendiri yang diinvestasikan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemegang saham. Berikut rumus rasio keuangan untuk return on net worth. Return on net worth sama dengan earning after tax atau EAT atau jumlah modal sendiri dikali 100%.
perlu diingat bahwa semakin tinggi nilai hasil perhitungan rasio probabilitas, berarti semakin baik nilai keuntungan perusahaan.